Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Dan selamat pagi. Pagi Pak. Oke. Pak. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan, berkat rahmat dan taufiknya lah sehingga pertemuan ke-20 pertemuan ke-22 ya, 22 ini kita sudah sampai dengan materi. Oke, saya share screen dulu. Ya, saya share screen dulu. Ya. Ini materi kita yaitu mengonstruksi makna tersirat dalam sebuah teks anekdot. Di sini kita akan pelajari tentang membandingkan anekdot dengan humor, menganalisis kritik yang disampaikan secara tersirat dalam anekdot, dan menyimpulkan makna tersirat dalam anekdot. Saya perlu ulangi kembali bahwa anekdot adalah cerita lucu di mana di dalamnya ada tokohnya, ada pelakunya, dan ada orang yang disindir. Bedakan anekdot dengan humor. Humor adalah cerita lucu yang hanya tujuannya untuk menghibur. Nah, pada pelajaran sebelumnya kita telah belajar bahwa anekdot adalah cerita singkat yang lucu dan menarik. Apakah semua cerita lucu dapat dikategorikan sebagai anekdot? Tidak. Seringkali orang menyamakan antara humor dengan anekdot. Memang ada persamaannya, ya sama-sama membuat kita terhibur, sama-sama membuat kita tertawa, sama-sama membuat kita tersenyum. Nah, sebelum saya bahas, kita ini surat cinta tukang buah dan tukang sayur ini belum pernah dibahas ya. Ini? Belum Pak. Oke, kalau begitu. Nah, persamaan dan perbedaan teks anekdot. Ini yang paling sering naik di ulangan. Teks humor adalah teks yang berisi rangsangan yang cenderung secara spontan memancing tawa atau senyum para pembaca. Ya, misalnya, saya bersahabat dengan kalian Rana, Nuril, Nur Fadillah, Nurul Haq. Tiba-tiba saya pergi selama 1 bulan. Pas tiba ketemu dengan kalian, saya bilang sama Rana atau sama Nuril atau Nur Fadillah, Nurul Haq, langsung saya bilang, lama tak jumpi. Ya. Jadi humor itu memplesetkan sama dengan sampul yang kemarin, ada itu kata move on, dari kata move on. Jadi pas saya ketemu Rana, "Hai Rana, lama tak jumpi." Rana pun tersenyum. Apalagi itu? Tak jumpi. Oh, ternyata saya plesetkan dari tak jumpa menjadi tak jumpi. Yang penting membuat kalian tersenyum. Ya. Sama halnya kalau kita memotret. Tertawa pada saat saya foto. Terus ada yang bilang senyum. Ya, dari kata senyum menjadi senyum. Tertawa lagi orang. Kamu itu. Ya, itulah humor secara spontan. Sama halnya kalau kamu nonton Facebooker, ya, langsung sontak keluar dari mulut, itu membuat kita tertawa. Tidak sama dengan stand up comedy. Kalau kita tidak ikuti dari awal sampai akhir, itu biasa tidak membuat kita tertawa. Jadi stand up comedy itu bisa jadi adalah teks anekdot. Oke. Persamaan. Jadi persamaannya humor dengan anekdot membuat orang tertawa, membuat orang tersenyum karena isinya sama-sama lucu. Di mana perbedaannya? Coba dilihat. Kalau anekdot bertujuan untuk menyindir seseorang. Bisa orang penting, bisa juga bukan. Contoh, ya.
Nuril, saya jalan sama Rana. Terus tiba-tiba Nuril lewat di dekat saya berpapasan. Ya. Nuril lewat, saya sama Rana. Rana, lihat Nuril jalan tadi. Kau lihat tadi Nuril jalan. Seperti mana Sahri ini jalannya. Ya. Cie, Bapak jalan sama Rana. Ya, itu menyindir ya, seperti Sahri ini mukanya. Ya. Ada orang yang disindir. Ya. Ya, karena di sini tidak ada laki-laki yang hadir, seadanya ada di Pairus. Lihat kan di Pairus, mak gosip. Mirip kulihat mukanya Iqbal Junior. Ya, ada orang disindir. Tahu bahasa Bugisnya mas sindir? Menyindir. Ada yang tahu? Apa? Ada yang tahu? Pak. Apa? Parere. Ya, betul. Parere. Ya. Ada orang kita sindir. Nah, lihat, terdapat kritik. Kalau humor tidak terdapat kritik. Isinya terstruktur. Sama dengan laporan hasil observasi, sama dengan laporan eksposisi, ada bukan laporan, teks eksposisi, ada strukturnya, tesis, argumentasi, rekomendasi. Ternyata anekdot juga ada strukturnya, ada pembukanya, ada reaksinya, ada penutupnya atau koda. Nah, kalau anekdot menggunakan bahasa yang sopan dan penulisannya baku. Ya. Sedangkan humor, ya seperti tadi saya tidak baku, lama tak jumpi. Yang penting kita ketawa. Sama dengan yang move on, ya, dari MOV5E ganti move. Nah, seperti itu. Kita lanjut lagi. Nah, ini ada contohnya ya. Ini contoh humor. Oke. Siap-siap dia membaca toh. Saya menjadi tukang buah. Ya. Jadi cara membacanya begini. Saya baca satu baris, dilanjutkan Rana satu baris, kemudian saya dan Rana lagi. Siap Rana? Iya, Pak. Oke, saya baca prolog pembukanya dulu. Surat cinta tukang buah dan tukang sayur. Surat tukang buah kepada tukang sayur. Wajahmu memang manggis. Sifatmu juga melankolis. Tapi hatiku nanas karena cemburu. Terasa sirsak napasku. Hatiku anggur lebur. Ini delima dalam hidupku. Memang ini salahku. Jarang apel di malam minggu. Aku mohon belimbingmu. Kalau memang perpisahan ini yang terbaik untukmu, semangka kau bahagia dengan pria lain. Sayonara. Dari Durianto. Oke, tukang buah. Jadi dia ganti, misalnya, wajahmu memang apa di sini harusnya? Manis. Iya, betul. Sifatmu juga harusnya apa di sini? Melon ini? Melankolis. Iya, betul, melankolis. Tapi hatiku? Panas. Ya, panas. Jadi dipleset-plesetkan sehingga kita tertawa. Itulah humor. Terasa? Sesak. Iya, terasa sesak napasku. Hatiku? Hancur lebur. Iya, hatiku hancur lebur. Ini? Dilema. Iya, betul. Ini dilema dalam hidupku. Memang ini. Ya, memang ini salahku. Ya, buah apel. Salahku. Apel. Jarang apel. Ya, kalau apel ya buah. Kalau apel, jarang apel di malam minggu. Aku mohon.
Iya, bimbinganmu. Kalau memang, Bimbingan. Tahan. ya, kalau memang perpisahan ini yang terbaik untukmu, Semoga kau ya, bahagia. Kalau memang semoga kau bahagia dengan pria lain. Sayonara Sayonara. dari Suryanto. Ya, diplesetkan jadi Durianto. Nah, itulah humor. Tidak memperhatikan ejaan bahasa. Dipleset-plesetkan saja, tapi membuat kita tertawa. Ini bukan anekdot namanya. Sama dengan Facebooker itu. Sering dipleset-plesetkan. Sehingga membuat kita tertawa. Nah, ternyata suratnya tukang buah dibalas oleh tukang sayur. Oke, yang baca lagi Nurpadilla Sunarto sama dengan Nurul Haq. Nurul Haq dulu. Ya. Oke, Nurpadilla sama Nurul Haq siap? siapa? Oke. Balasan dari tukang sayur. Silahkan Nurpadilla. Saya, Pak. Ya, dilanjutkan dengan Nurul Haq. Satu baris. Berbalas-balasan kayak tadi. Silahkan. Balasan dari tukang sayur. Ku baca ke, Pak? Iya. Membalas tentang suratmu itu, brokoli sudah ku bilang. Pak, anu sekali suara aku, Pak. Tidak apa-apa, Ji. Seraki. Tidak apa-apa, Ji. Makanya gantian dengan Nurul Haq. Kamu membalas tentang suratmu itu, kemudian Nurul Haq, brokoli, berbalas-balasan kayak tadi. Silahkan. Oh iya, Pak. Ya. Membalas tentang suratmu itu, brokoli sudah ku bilang. Jangan tiap datang rambutmu selalu kucai. Jagungmu tak pernah dicukur. Disuruh datang malam minggu. Nongolnya hari Rabu. Ditambah kondisi keuanganmu makin hari makin pare. Kalau mau nelpon, aku aja mesti ke wortel. Terus terang aja. Cinta kepadamu sudah lama tomat. Jangan kangkung aku lagi. Aku mau hidup seledri. Cabe deh. Dari Sayurati. Oke, ini masih humor. Di sini harusnya membalas tentang suratmu itu. Apa ini brokoli? Berkali-kali. Ya, berkali-kali sudah aku bilang, jangan tiap datang rambutmu selalu kucai. Kucai itu acak-acakan. Ini jagungmu? Tak pernah dicukur. Janggut. Ya, janggutmu tak pernah dicukur. Oh, jangan. Disuruh datang malam minggu, nomornya hari Rabu. ditambah kondisi keuanganmu makin hari makin parah. Ya, makin parah. Kalau mau nelpon, aku saja mesti ke wartel. Makin parah. Terus terang aja, cintaku padamu sudah lama? Tamat. Iya, tamat. Jangan Ganggu. Ya, jangan ganggu aku lagi. Aku mau hidup. Ganggu. Ya, aku mau hidup sendiri. Capek deh dari Aku. Sayurati. Ya, harusnya di situ dari Ayu. Ya, dari Ayu Rati, bukan sayur. Nah, setelah membaca humor tersebut, apakah ide ceritanya diangkat dari kejadian nyata? Ya, oke, kita jawab ya. Nah, sumber idenya, ide cerita yang diambil pada humor tersebut hanyalah sebuah cerita reka-rekaan, ya, rekaan atau imajinasi saja. Yang dimaksud rekaan dibuat-buat saja, yang spontan, yang penting membuat kita tertawa. Ya, itu humor. Masalah yang diangkat pada teks humor tersebut adalah cerita sehari-hari atau peristiwa yang umum terjadi
dan tidak berkaitan dengan toko publik dan kepentingan masyarakat umum. Adakah makna tersiratnya? Tidak ada makna tersirat dalam teks humor tersebut. Nah, tujuannya komunikasi dari teks tersebut hanya sebagai hiburan. Oke, kita lanjut. Oke, kita bandingkan ya yang kita bahas minggu lalu. Anekdot, dosen yang menjadi pejabat. Humor, surat cinta tukang buah kepada tukang sayur. Nah, ide cerita ya, ide cerita itu peristiwa nyata ya. Kalau anekdot ya, peristiwa nyata. Nah, kemudian kalau humor ya hanya rekaan, dikarang-karang saja. Nah, isinya kalau yang anekdot masalahnya terkait dengan tokoh publik ya, tokoh maksudnya orang dikenal. Masalahnya menyangkut orang banyak. Kalau humor ya masalah kehidupan sehari-hari juga umum. Fungsi komunikasinya, kalau anekdot menyampaikan kritik atau sindiran secara halus, namun humor hanya untuk menghibur. Oke, kita lanjut. Makna tersirat. Ya, kalau cerita yang dosen kemarin minggu lalu menyadarkan para pejabat agar jika masa jabatannya habis mereka bersedia untuk turun dari jabatannya dan siap digantikan oleh orang lain. Kalau humor tidak ada pesan ya akan disampaikan, hanya membuat kita tersenyum dan tertawa. Contoh lagi. Coba cek dulu sudah ada gak laki-laki yang hadir. Oh, ada Siska, ada Amanda. Siska, Amanda, Andia Putri. Oke. Saya mau berbalasan dengan Andia Putri ya. Ini ada humor dengan judul Mau Gaji Besar. Oke, Andia Putri bisa dengar suara saya? Setki Andia Putri. Oke, tidak bisa mendengar suara saya. Amanda, bisa dengar suara saya? Iya, bisa. Oke. Amanda, baca yang berwarna abu-abu, saya berwarna biru. Silahkan. Halo, dengan siapa di sini? Dengan Bapak Anwar. Oh, Bapak Anwar, apakah Bapak ingin mendapatkan uang tunai sebesar 3 juta rupiah? Wah, mau banget. Gimana caranya? Kerja, Pak. Ya. Nah, di sini ada pesan yang ingin disampaikan. Bahwa kalau kita ingin mendapatkan uang, ya, harus dengan kerja. Ya, ini contoh anekdot. Meskipun pendek, tapi masuk ke kategori anekdot karena ada pesan yang ingin disampaikan. Jadi tidak mudah mendapatkan uang, apalagi 3 juta secara instan, secara cepat. Caranya ya harus kerja. Kita lanjut. Nah, ini profesi anak-anak penjual kue. Jadi ada penjual kue di pasar, mempunyai 4 orang anak. Semuanya sudah bekerja. Kemudian dia ketemu dengan Bapak Presiden. Oke. Saya cek lagi yang belum membaca. Siska, bisa dengar suara saya, Siska? Oke, Siska tidak bisa mendengar suara saya. Nuril Ismi? Ya, Pak. Oke, Nuril Ismi menjadi penjual kue ya. Ya, saya jadi presidennya. Oke. Saya baca dulu prolognya. Profesi anak-anak penjual kue. Bapak Presiden bertanya pada ibu penjual
Jadi saya presidennya. Sudah berapa lama ibu jualan kue, Siska? Sudah hampir 30 tahun. Terus anak ibu mana? Kenapa tidak ada yang membantu? Anak saya ada 4. Yang ke-1 di KPK, kedua di Polda, ketiga di Kejaksaan, dan yang ke-4 di DPR. Jadi mereka sibuk sekali, Pak. Bapak Presiden pun kemudian menggeleng-gelengkan kepala karena kagum. Lalu berbicara ke semua hadirin yang menyertai beliau. Meskipun hanya jualan kue, ibu ini bisa menjadikan anaknya sukses. Dan jujur, tidak korupsi. Karena kalau mereka korupsi, pasti kehidupan ibu ini sudah sejahtera dan tinggal di rumah mewah. Apa jabatan anak di Polda, KPK, Kejaksaan, dan DPR? Sama jualan kue juga. Ya, jadi ini Pak Presiden, kira anaknya ini Ibu penjual kue, kerja sebagai ketua DPR, wakil ketua Polda di Kejaksaan. Memang betul kerja di sana di KPK, Polda, Kejaksaan, tapi di kantinnya kerja. Di kantinnya itu ya sama menjual kue juga. Ya betul kerja di situ tapi di kantinnya. Sama profesinya ibunya menjual kue juga. Di sini ada pesan yang ingin disampaikan ya, bahwa meskipun menjual kue itu keempat anaknya ini tidak korupsi. Jadi kalau mendapatkan jabatan jangan disalahgunakan. Oke, kita lanjut ya. Nangka impor. Siapa lagi nih yang bagus membaca? Ya kita kembali ke Rana. Sudah semua. Kecuali tadi Amanda. Sudah Amanda. Andia Putri. Andia Putri bisa dengar suara saya? Tidak. Siska Amelia? Oke. Siska Amelia dengan Andia Putri. Mungkin suaranya ada serak-seraknya. Oke, kita kembali ke Rana ya. Saya duet lagi sama Rana. Jadi di judulnya ini nangka impor. Jadi nangka, tahu nangka? Bahasa Bugisnya nanas? Bukan. Ya. Jadi nangka itu bahasa Bugisnya panasan. Panasan. Ya. Oke. Saya satu paragraf, kemudian Rana satu paragraf. Oke, silakan Rana yang mulai. Nangka impor. Seorang teman diplomat yang baru ditempatkan di Belanda bercerita, saya pernah makan siang di sebuah restoran Indonesia sederhana di Amsterdam. Saya kaget, ternyata salah satu menunya ada masakan gudeg Yogyakarta. Saya penasaran. Maka langsung saya pesan satu porsi. Setelah saya cicipi, percaya atau tidak, ternyata rasanya lebih enak daripada gudeg di Jogja yang asli. Karena penasaran, maka saya bertanya, Mas, apa rahasianya kok gudeg di sini rasanya lebih enak dibandingkan dengan di tempat aslinya? oh itu karena nangkanya, Mas. Di Jogja kan pakai nangka lokal. Nah, kalau di sini, kami di sini memakai nangka impor, jawabnya. Emang nangkanya impor dari mana? Ya, dari Jogja, Mas. Ya, ini ada kesalahan. Ya, maksudnya, ya ada humornya. Enak, tapi ternyata nangkanya sama dari Jogja juga. Pantas enak, cuma tempatnya. Nah, sekarang ini cerita keempat. Yang terakhir kita ke siapa lagi tadi? Nuril ya. Nuril, bisa dengar suara saya? Oke. Sebuah mobil ambulans yang mengangkut beberapa orang pasien sakit.
Ya, saya duet sama Nuril. Terpaksa berhenti di tengah jalan karena bannya bocor. Ketika sedang mengganti ban, si sopir tak sengaja menendang keempat bautnya hingga masuk selokan. Dengan panik, si sopir berteriak, "Waduh, gimana gue bisa pasang ban kalau bautnya hilang?" Nuril. Mendengar teriakan itu, salah seorang pasien gila nyeletuk. Bang, copotin aja tuh satu baut dari masing-masing 3 roda lainnya, terus pasang ke bannya. Jadi, masing-masing ban dapat 3 baut. Ntar kalau ada toko baut, tinggal beli 4 baut. Ya. Mendengar usul pasien gila tersebut, si sopir langsung lega. Pinter juga loh. Tapi kenapa lo masuk rumah sakit jiwa sih? Pasien itu menjawab, "Hello, please deh. Kita ini cuma gila, bukan bego kayak lo." Oke, ya ini. Jadi kalau misalnya ada sesuatu masalah yang kita hadapi, bertanyalah kepada orang yang betul-betul mengerti keadaannya. Itu pesannya. Jangan sembarang bertanya. Masa bertanya sama orang gila, jawabannya pun juga gila. Pasien itu menjawab, "Hello, please deh. Kita ini cuma gila, bukan bego kayak Allah." Oke. Nah, kita langsung saja ke jawabannya. Jadi, anekdot yang disimpulkan ya, anekdot itu ada makna yang akan disampaikan, makna yang tersirat bukan makna sesungguhnya. Humor tidak mengandung makna tersirat. Anekdot mengandung sindiran, kalau humor hanya merupakan hiburan semata. Topik yang dibahas mengenai hal yang berhubungan dengan kepentingan halayak ramai. Sedangkan humor merupakan topik pada kehidupan sehari-hari, tidak berhubungan dengan kepentingan orang banyak. Namun persamaannya adalah keduanya sama-sama mengandung humor, unsur kelucuan. Oke, untuk pertemuan berikutnya kita masuk ke menganalisis ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan tentang materi tadi yang dibahas di pertemuan ke-22? Nah, sekarang mulai memang cari di internet ya, cari di internet satu teks anekdot dan satu teks humor. Kemudian tulis di buku plastika ya. Karena itu tugas akhirnya nanti. Kalau ada nih sudah ditulis tinggal gampang. Mengerjakan nanti tugasnya pun juga sangat mudah. Oke, ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, apa ada yang mau tanya? Oke, nyalakan video tak. Ya, saya absensi. Jadi dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin, pertemuan ke-22 saya nyatakan sudah selesai. Andia Putri dan Nurfadila Sunarto, tolong nyalakan videonya biar namanya muncul supaya bisa absensi otomatis. Andia Putri kayaknya masih tidur ini. Oke, bangun nih. Nurfadila lagi. Kasih bangun dulu Nurfadila. Jaringan Pak. Oke, Pele. Oke, 1, 2, 3. Oke, saya ucapkan terima kasih yang sudah hadir. Dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut di grup WhatsApp. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.